Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perkembangan ancaman keamanan sistem terkini beserta software penangkalnya. Kami yang beranggotakan yang pertama Mas Febri, yang kedua saya Aditya, yang ketiga ada Mas Salman, yang keempat ada Mas Fastabik, yang kelima ada Mbak Yulia, yang keenam ada Mbak Kristia, yang ketujuh ada Mbak Feby. Yang pertama yaitu ransomware adalah sejenis serangan siber di mana penyerang mengenkripsi data pada sistem komputer atau jaringan dan kemudian meminta tebusan kepada korban untuk mendapatkan kunci deskripsi yang diperlukan untuk mengembalikan akses data tersebut. Serangan ini telah menjadi ancaman serius bagi individu, organisasi, dan bahkan pemerintah. Penting untuk diingat bahwa ancaman ransomware terus berkembang dan seringkali varian baru muncul. Oleh karena itu, praktik keamanan yang kuat dan pemantauan aktif perlu diadopsi untuk melindungi diri dari serangan ini. Software penangkal pencegahan dan pemulihan. Yang pertama, ransomware protection tool. Beberapa perusahaan mengembangkan perangkat lunak khusus yang dirancang untuk melindungi dari serangan ransomware. Contoh termasuk Ransom-Free dari Cyberzone dan Defender anti-ransomware tool. Yang kedua, antivirus dan anti-malware. Banyak solusi antivirus dan malware modern telah meningkatkan kemampuannya untuk mendeteksi dan melindungi dari serangan ransomware. Berikut beberapa di antara Kaspersky Antivirus, McAfee Total Protection, Trend Micro Antivirus Plus Security, Avast Premium Security, Sophos Home, Norton Antivirus. Yang ketiga ada sistem deteksi intrusi atau IDS dan sistem pencegahan intrusi atau IPS. Sistem deteksi intrusi dan sistem pencegahan intrusi adalah solusi keamanan yang digunakan untuk mendeteksi dan merespon aktivitas mencurigakan atau serangan siber dari jaringan komputer. Contoh IPS: Cisco Firepower, Palo Alto Networks. Contoh IDS: Snort, Suricata, Zig. Terima kasih. Selanjutnya adalah serangan zero day. Serangan zero day merujuk pada serangan cyber yang mengeksploitasi kerentanan keamanan dalam perangkat lunak atau perangkat keras yang tidak diketahui oleh pihak yang bertanggung jawab atas perangkat tersebut. Serangan ini disebut zero day karena ketika penyerang mengeksploitasi kerentanan tersebut, tidak ada pembaruan keamanan yang tersedia, atau zero day berarti tidak ada hari yang tersedia untuk memperbaiki kerentanan. Software penangkal, pencegahan, dan pemulihan dari serangan zero day. Yang pertama adalah software sandboxing atau isolasi. Software sandboxing seperti Windows Driven Replication Guard, Chromium, atau Sophos Sandstorm memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi. Hal ini membantu dalam pencegahan serangan zero day penyebaran ke sistem pusat. Software keamanan endpoint. Beberapa solusi keamanan endpoint yang canggih seperti Cylance, CrowdStrike Falcon ataupun Sentinel-1 menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mendeteksi dan mencegah serangan zero day berdasarkan perilaku aneh dan karakteristik serangan. Yang ketiga adalah software keamanan jaringan terpusat. Solusi seperti Cisco Powerful Next Generation Firewall dan FortiGate menyediakan perlindungan yang lebih canggih dalam mendeteksi dan pencegahan serangan zero day. Software keamanan email. Solusi keamanan email seperti Proofpoint dan Minecraft memeriksa email yang masuk untuk mendeteksi lampiran dan tautan berbahaya yang dapat memanfaatkan kerentanan serangan zero day. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Fastabik. Baik, saya lanjutkan untuk jenis serangan selanjutnya yaitu cross-site scripting atau disingkat XSS. Cross-site scripting atau XSS adalah jenis serangan siber yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian dijalankan oleh pengguna yang melihat halaman tersebut. Serangan XSS umumnya terjadi pada aplikasi web yang tidak memvalidasi dengan benar masukan yang diterima dari pengguna sebelum menampilkannya di halaman web.
Serangan ini dapat memiliki dampak yang serius, termasuk mencuri informasi pribadi pengguna atau merusak reputasi situs web yang diserang. Dampak serangan XSS dapat mencakup yang pertama, pencurian data pengguna seperti informasi login, bukti sesi, atau informasi pribadi. Yang kedua, merusak reputasi situs web dengan mengubah tampilan atau perilaku halaman. Kemudian yang ketiga, mengarahkan pengguna ke situs web palsu atau berbahaya. Kemudian yang keempat, meningkatkan resiko serangan phishing. Kemudian yang terakhir, melakukan aksi berbahaya atau atas nama pengguna yang terinfeksi, misalnya mengirimkan pesan atau menghapus data. Baik, selanjutnya yaitu serangan cross-site scripting atau software penangkal pencegahan dan pemulihan. Software keamanan yang dapat membantu mengatasi serangan cross-site scripting atau XSS seringkali fokus pada pemantauan, deteksi, dan mitigasi serangan tersebut. Berikut beberapa software dan alat yang dapat membantu melindungi aplikasi web Anda dari serangan XSS. Yang pertama yaitu Web Application Firewalls atau WAF. WAF adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang ditempatkan di antara server web dan pengguna. Mereka memeriksa semua lalu lintas web yang masuk dan keluar untuk membantu mendeteksi dan mencegah serangan XSS serta berbagai jenis serangan web lainnya. Contoh WAF termasuk Mode Security atau sumber terbuka dan layanan WAF dari penyedia keamanan web seperti Imperva dan Cloudflare. Lalu yang kedua itu Secure Coding Guidelines, panduan pemrograman yang aman seperti yang disediakan oleh OASP atau Open Web Application Security Project dan SANS Institute, membantu pengembang menghindari kerentanan XSS dengan mengikuti praktik keamanan yang baik. Lalu yang terakhir yaitu Web Vulnerability Scanners atau alat seperti Accusentic, NetSparker, dan Nikto menyediakan pemindaian khusus untuk mendeteksi kerentanan XSS dan memberi laporan pemindaian yang dapat membantu Anda memperbaikinya. Static Code Analysis Tools adalah alat kode statis seperti Checkmark, Veracode, dan Fortify. Dapat memeriksa kode aplikasi Anda untuk potensi kerentanan XSS dan memberikan rekomendasi pembaruan. Baik, selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Salman. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan DDoS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atau sumber daya online menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah, dengan membanjiri target dengan lalu lintas yang sangat besar atau permintaan yang sangat banyak. Serangan ini disebut disebar karena pelaku serangan DDoS menggunakan jaringan komputer yang terinfeksi, botnet, atau sejumlah besar komputer terdistribusi yang melakukan serangan secara bersamaan. Penting untuk memahami bahwa serangan DDoS dapat merusak layanan online dan memiliki dampak finansial yang signifikan. Oleh karena itu, perlindungan dan mitigasi yang tepat sangat penting. Slide yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Feby Revita Rahma. Berikut adalah serangan DDoS atau penangkal software untuk mencegah dan pemulihan. 1. Cloudflare. Cloudflare adalah salah satu penyedia layanan mitigasi DDoS terbuka. Mereka menawarkan proteksi DDoS yang kuat termasuk filtrasi lalu lintas dan perlindungan terhadap serangan layer 3, layer 4, dan layer 7. Akamai. Akamai menyediakan layanan mitigasi DDoS yang luas dan mendalam. Mereka memiliki infrastruktur global yang kuat untuk melindungi situs web dan aplikasi dari serangan DDoS.
Impreva Inclabusa menyediakan perlindungan DDoS tingkat lanjut dengan analisis trafik tingkat aplikasi. Mereka juga menawarkan perlindungan terhadap serangan layer 3, layer 4, dan layer 7. Redware adalah penyedia perlindungan DDoS yang menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk melindungi jaringan dan aplikasi Anda dari serangan DDoS. Arbor Networks menawarkan solusi mitigasi DDoS yang kuat dan sistem deteksi serangan yang canggih. Neustar menyediakan solusi mitigasi DDoS yang mencakup perlindungan terhadap serangan layer 3 hingga layer 7 dan menyediakan layanan berbasis awan. F5 Networks menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mitigasi DDoS yang memungkinkan Anda mengintegrasikan perlindungan DDoS ke dalam infrastruktur jaringan Anda. FortiDDoS adalah perangkat keras yang dirancang khusus untuk melindungi jaringan dan aplikasi dari serangan DDoS. Imprettable adalah layanan mitigasi DDoS yang berfokus pada perlindungan terhadap serangan DDoS yang tingkat tinggi dan skala besar. Nexus Guard adalah penyedia layanan mitigasi DDoS yang menyediakan perlindungan berbasis awan dengan dukungan 24/7. Slide selanjutnya yaitu serangan pada IoT, Internet of Things. Serangan terhadap Internet of Things (IoT) adalah serangan yang ditunjukkan ke perangkat IoT, seperti perangkat pintar, sensor, kamera keamanan, perangkat rumah pintar, dan perangkat IoT lainnya yang terhubung ke internet. Serangan IoT semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah perangkat IoT yang terhubung ke internet. Penyerangan bisa mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat IoT ini untuk berbagai tujuan, termasuk pencurian data, merusak perangkat, dan bahkan memanfaatkan untuk meluncurkan serangan cyber lebih luas. Berikut beberapa contoh serangan yang ditunjukkan ke perangkat IoT. Serangan botnet IoT. Serangan botnet seperti Mirai dan Reaper telah menargetkan perangkat IoT dengan menggunakan ribuan perangkat terinfeksi untuk meluncurkan serangan DDoS yang membanjiri sasaran dengan lalu lintas membuat layanan tidak tersedia. Eksploitasi kerentanan keamanan. IoT seringkali memiliki kerentanan keamanan karena kurangnya perhatian terhadap keamanan pada desain awal. Penyerangan dapat mencari kerentanan ini dan memanfaatkan untuk mendapatkan akses ke perangkat. Serangan man in the middle. Penyerangan dapat menggunakan serangan MITM untuk mencuri data atau mengubah komunikasi antara perangkat IoT dan server. Serangan melalui jaringan Wi-Fi atau Bluetooth. Perangkat IoT yang terhubung melalui Wi-Fi atau Bluetooth dapat menjadi target serangan jika jaringan tersebut tidak dienkripsi atau dilindungi dengan baik. Software penangkal pencegahan dan pemulihan. Yang pertama yaitu firewall dan intrusion detection system (IDS). Digunakan firewall yang canggih dan sistem deteksi intrusi yang memungkinkan Anda mengontrol lalu lintas jaringan IoT dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang kedua yaitu Security Information and Event Management (SIEM). SIEM seperti Splunk ELK Stack dapat membantu Anda memantau, menganalisis, dan memberikan laporan tentang aktivitas IoT dalam jaringan Anda. Dan yang ketiga yaitu ada Endpoint Security Solution. Solusi keamanan ujung Endpoint Security seperti Bitdefender IoT Security, F-Secure Sense, dan Norton IoT Security dirancang khusus untuk melindungi perangkat IoT di jaringan rumah Anda.
Mereka dapat mendeteksi dan mencegah serangan serta memberi pembaruan keamanan otomatis. Ada platform keamanan IoT yang disediakan oleh banyak vendor seperti Armis, Zingbox, dan Forescout. Mereka menawarkan pemantauan dan pelindungan yang khusus untuk perangkat IoT. Penting untuk memilih alat dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas jaringan IoT Anda. Selain itu, penting juga untuk terus memperbarui pengetahuan dan praktik keamanan Anda dalam menghadapi ancaman IoT yang terus berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di WhatsApp. Terima kasih.